Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita dipersekutukan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat, tiada lagi beban, tiada lagi duka, semuanya diganti Tuhan. Tiada lagi susah, tiada derita, jika ku percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain. Percaya dan taat. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur kembali kami boleh diingatkan melalui persekutuan doa malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami, firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mungkin apa yang sedang kita alami saat ini tak dapat kita pahami. Tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian kembali, tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk meresponinya, kembali kita menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama berdoa di dalam syafaat, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur kembali dipersekutukan di dalam doa online. Saat ini Tuhan, kembali kami akan melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari bersama-sama, kembali menyapa dan memberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan pembacaan kita, melanjutkan pembacaan Kamis lalu dari Ayub pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasehat-penasehat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang.
Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Ya, sedemikian pembacaan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, di dalam kehidupan yang kita jalani, musibah dapat menimpa siapa saja, dan itu mungkin terjadi begitu saja, Bapak Ibu. Misalnya kalau kita mendengar berita beberapa hari terakhir ini, kita dihebohkan dengan satu berita ledakan yang terjadi di negara Lebanon, tepatnya di kota Beirut. Nah, di situ sebenarnya adalah kawasan yang aman begitu ya, di mana kawasan ini banyak menyimpan bahan peledak dan dikatakan di situ sudah bertahun-tahun di situ tidak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba kawasan ini terjadi satu ledakan yang luar biasa dan menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan juga ada ribuan yang terluka, yang terkena dampak dari ledakan yang luar biasa itu. Bahkan beberapa hari yang lalu saya melihat di Metro TV ada sepasang pengantin ya, yang sedang melakukan perekaman pre-wed untuk persiapan pernikahannya. Dan itu lokasinya tidak jauh dari ledakan itu. Ya, si pengantin ketika di shoot dengan video ya untuk wedding mereka, lalu tiba-tiba mereka mendengar satu ledakan, bahkan juga ada satu dampak dari lokasi itu. Sehingga semua panik, bahkan kru kamera berusaha menyelamatkan si pengantin itu. Ya, memang videonya tidak dilanjutkan, terputus begitu saja. Tetapi tentu si sepasang pengantin ini yang sedang melakukan pre-wed ini mengalami satu syok ya, kaget. Tidak diduga-duga di tengah hari pre-wednya itu ternyata terjadi satu musibah yang besar. Nah, ini yang saya maksud bahwa musibah itu memang bisa terjadi secara tiba-tiba dan bisa mengenai siapa saja. Di sisi lain, Bapak Ibu, ketika musibah itu menimpa kita atau menimpa seseorang, kita seringkali juga berandai-andai ya mengenai sesuatu yang baik. Misalnya kalau si pengantin tadi, seandainya saya tidak melakukan pre-wed pada tanggal itu, atau dia lebih maju, mungkin dia tidak terkena dampak dari ledakan itu. Demikian juga mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu pengalaman Bapak Ibu ketika mama saya mengalami satu serangan stroke ya. Itu terjadi sekitar pukul 2 malam, jadi menjelang pagi. Nah, saya dan juga saudara-saudara saya pada waktu itu tidak menganggap bahwa mama saya mengalami serangan stroke dan terjadi pendarahan di otak. Nah, saya terngiang-ngiang, teringat dengan peristiwa itu. Lalu saya mengandai-andai, coba ketika waktu itu pukul 2 pagi saya langsung membawa mama ke IGD, ke rumah sakit. Mungkin mama tertolong dan masih ada bersama-sama dengan kami di sini. Nah, Bapak Ibu, memang berandai-andai ini merupakan salah satu cara seseorang untuk memahami peristiwa yang sulit yang menimpa dirinya atau menimpa orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita, sebagai manusia yang terbatas, ternyata Ayub juga berandai-andai atas peristiwa yang menimpa dirinya, penderitaan yang menimpa dirinya. Di dalam bagian
yang kita baca tadi, yang sudah saya bacakan, ini melanjutkan pembacaan kita minggu yang lalu ya, Kamis yang lalu, di mana Ayub mengutuki hari kelahirannya. Pergumulan berat membuat Ayub menarik mundur peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan Ayub mengandai-ngandai, ia mengandaikan kalau ia tidak dilahirkan di dunia ini. Jadi Ayub berpikir, kalau aku tidak dilahirkan atau kalau aku mati ketika aku dilahirkan, maka sesuatu yang baik akan terjadi di dalam pengandaian Ayub. Apa yang terjadi? Mungkin ya Ayub tidak akan mengalami penderitaan yang berat seperti yang sekarang ini ia sedang alami di dalam ungkapan-ungkapan pergumulannya. Dikatakan, kalau aku tidak dilahirkan, mungkin aku sekarang sudah tenang berbaring. Ya, ayat 13 dikatakan, jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Ayub tidak lagi melihat orang-orang fasik yang melakukan sesuatu yang jahat. Dikatakan, aku mungkin akan terbaring dengan tenang kalau aku tidak dilahirkan di dunia ini. Lalu mungkin juga Ayub tidak lagi melihat kesusahan, melihat penderitaan. Baik itu yang dia lihat kepada orang-orang di sekitarnya yang mungkin juga menderita. Terlebih lagi dengan dirinya yang mengalami satu pergumulan penderitaan yang berat pada waktu itu. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sanalah orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas daripada tuannya. Mungkin Ayub akan melihat tidak ada lagi kesusahan kalau ia tidak dilahirkan atau kalau ia mati lebih dulu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam realitanya Ayub menyadari bahwa ia dilahirkan. Itu berarti Ayub harus rela menerima kenyataan pahit kehidupan yang saat ini ia sedang alami. Ia juga harus mengakhiri mimpi indahnya, andai-andainya yang tadi dia sudah ungkapkan. Mulai ayat 11 terus sampai ayat ke-18 yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan Kamis yang lalu, Pak Yusak menekankan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan karena mengalami satu penderitaan fisik, mengalami kegagalan, mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Penderitaan terbesar manusia adalah ketika ia kehilangan kontak dengan Allah sebagai sumber hidup, sebagai sumber kekuatan. Sebagai perenungan kita pada malam hari ini, Ayub memang mengutuki kelahirannya, tetapi ternyata ia tidak kehilangan kontak dengan Allah sebagai sumber kekuatan, sumber persekutuan dia, mana ia bisa mengutarakan, mengungkapkan pergumulannya. Dan memang Bapak Ibu, di dalam pergumulan imannya, Ayub mempertanyakan apa yang terjadi, peristiwa yang menimpa dirinya. Nanti ia akan berdiskusi, berdebat dengan teman-temannya. Ayub juga mungkin memprotes kepada Allah. Tetapi Ayub tidak kehilangan kontak. Malah pergumulannya ini, penderitaannya ini membuat komunikasinya dengan Allah semakin intens.
Ayub mencoba memahami peristiwa yang tidak ia mengerti. Tetapi ia tetap berjalan di dalam kebergantungan kepada Allah. Dan hal inilah Bapak Ibu yang sebenarnya membuat Ayub sanggup untuk menghadapi, menjalani penderitaannya, pergumulannya yang tidak mudah di dalam kacamata secara lahiriah, secara jasmani, untuk menerima kenyataan seperti ini. Tetapi Ayub dimampukan, disanggupkan, karena ia tidak kehilangan kontak dengan Allah. Nah, sebagai perenungan kita, refleksi kita, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara menyikapi masa sulit di dalam kehidupan saat ini, atau di dalam kehidupan yang sedang Bapak Ibu jalani, di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan Bapak Ibu mengalami satu pergumulan. Bagaimana kita menyikapi situasi seperti itu? Tentu ya, kita boleh berandai-andai tentang hal yang baik sebagai sesuatu pergumulan kita untuk memahami peristiwa, mencoba memahami peristiwa yang sulit itu. Tetapi di sisi lain kita juga harus menghadapi realita yang ada di hadapan kita, yang sedang kita jalani, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Ya, semakin berat pergumulan itu, maka seharusnya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita semakin rindu untuk tetap bersekutu dengan Dia, ya, terus menjalin kontak dengan Dia, tidak kehilangan kontak. Karena dari situlah kemampuan, kekuatan iman akan menopang kita. Tuhan akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah saat ini. Bahkan di tengah situasi pandemik yang belum berakhir, yang memiliki dampak begitu luas di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan kembali menyapa dan menguatkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa kita bersama-sama. Saya akan memandu beberapa pokok doa. Bapak Ibu yang di rumah dapat ambil bagian untuk kita boleh berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama bagi bangsa dan negara, bagi gereja, bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang di rumah dapat mengambil posisi berlutut, kalau ada kursi atau di lantai, Bapak Ibu bisa mengambil posisi doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk saat ini Tuhan terus memelihara dan menolong kita apapun yang menjadi pergumulan kita. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita doakan bersama-sama untuk pergumulan bangsa dan negara kita dalam penanganan wabah corona. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sudah mencapai 125.000 kasus positif. Kita doakan untuk vaksin yang terus diupayakan dalam uji coba saat ini di Bandung, mungkin akan selesai awal tahun depan. Kita doakan melalui ini Tuhan juga memakai tenaga ahli laboratorium, bahkan relawan yang akan disuntikan vaksin ini. Kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi bangsa dan negara kita. Ada ancaman resesi, mungkin akan semakin berat dalam kehidupan masyarakat. Kita doakan supaya ini tidak terjadi, resesi ekonomi tidak melanda bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk pokok doa ini.
Mari kita juga berdoa untuk pelayanan di gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam, dan juga di Pos Cengklong. Untuk ibadah online yang kita masih selenggarakan, baik itu sekolah minggu, ibadah umum, ada KTB, pemuda remaja, fellowship. Biarlah Tuhan memakai sarana-sarana ini untuk menyapa, menguatkan kehidupan jemaat kita, baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Mereka tetap disapa secara rohani, disegarkan secara rohani, dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Kita juga berdoa untuk pergumulan gereja kita ke depan di dalam regenerasi kepemimpinan. Tuhan juga kiranya mampukan setiap kita, pelayan-pelayan Tuhan, penatua, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga hamba sendiri dan juga Pak Didit yang akan menerima tongkat estafet. Tuhan mampukan, berikan momen yang terbaik untuk gereja kita, apa yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan ke depan, baik di Jembatan Hitam maupun di Pos. Kita doakan untuk pelayanan PAUD yang masih berlangsung via online. Kita doakan guru-guru dimampukan untuk mengajar melalui online, bahkan juga pendidikan karakter yang setiap hari Selasa dikirim kepada orang tua dari anak-anak PAUD. Tuhan pakai ini menjadi sarana pembentukan anak-anak memiliki karakter yang baik, bahkan juga nilai-nilai kekristenan hadir di sana. Mari kita berdoa untuk doa ini bersama-sama. Mari kita juga doakan untuk pergumulan jemaat kita, baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Pertama, kita doakan untuk para lansia di dalam pergumulan mereka, usia lanjut yang mereka masuki, bahkan juga mungkin kelemahan-kelemahan tubuh yang mereka sering alami. Kita doakan supaya keluarga boleh Tuhan boleh memakai keluarga mereka untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi para lansia, oma, opa di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Kita doakan nama-nama mereka yang Bapak Ibu tahu. Ada Oma Yam, ada Tante Mary, Tante Sun yang di Pekanbaru. Lalu juga kita doakan orang tua yang ada di Pos, untuk Tante Nyatwi, Ibu Tanyo, Ibu Wetnyo, Ibu Ongnyo, untuk Kim Sueng, Suseng, dan juga nama-nama lain yang mungkin Bapak Ibu ingat. Sebut nama mereka di dalam kelemahan, dalam usia lanjut yang mereka masuki, supaya Tuhan tetap memelihara lewat keluarga di dalam masa sulit, masa pandemi ini. Kita juga doakan untuk jemaat kita yang dalam kedukaan, untuk Penatua Cuani dan juga keluarga besarnya, karena mama yang dikasihi telah dipanggil Tuhan. Kita juga rindu dari keluarga besar Penatua Cuani, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Dan biarlah Tuhan pakai Penatua Cuani untuk menjadi berkat di tengah keluarga besarnya yang belum percaya. Dan juga doakan terus di dalam pemulihan Pak Didit, supaya Tuhan terus campur tangan dengan sempurna pemulihan Pak Didit. Kita bersyukur Pak Didit sudah ada di rumah, boleh berjumpa dengan anak dan istri. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Kita juga doakan untuk kondisi ekonomi jemaat, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang di PHK, yang masih mencari pekerjaan.
atau mereka yang sedang menggarap usaha, kiranya Tuhan menolong, mengasihani mereka, memelihara mereka melalui upaya-upaya mereka untuk terus berjuang di dalam masa pandemi ini. Kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pergumulan jemaat. Saya memberi kesempatan kepada setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah, untuk menyatakan permohonan dan doa-doa pribadi Bapak Ibu kepada Tuhan. Begitu untuk anak-anak, untuk pasangan, untuk kesehatan, untuk keluarga. Mari kita bawa di dalam doa. Kita mengambil waktu hening sejenak. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati.